Hening yang tak biasa hening itu ada dua. Hening yang biasa dan hening yang bikin kulit dingin kayak disentuh angin yang bukan dari dunia ini. Dalam beberapa riwayat, cerita para ulama, ketika seseorang sudah mendekati pintu kematian, suasana sekitar berubah. Bukan cuma sepi tapi sepi yang terasa hidup. Sepi yang seolah sedang memperhatikan kita. Di satu titik langsat-langsat suara dunia meredup. Dan udara menebal, seperti menahan sesuatu yang akan turun. Dan di saat itulah, tanda-tanda awal terlihat. Tidak ada suara motor lewat, tidak ada anjing menggonggong, bahkan detik jam dinding, seperti menahan suara. Keluarga di sekitar mungkin tidak menyadari. Mereka mengira rumah sedang tenang. Tapi bagi orang yang sudah waktunya dekat, keheningan itu terasa seperti bisikan yang tidak berbunyi. Bukan suara, tapi tekanan halus yang menyentuh kulit. Ulama menggambarkan hening ini sebagai pembuka jalan, seperti alam dunia memberi ruang agar malaikat bisa lewat tanpa gangguan pada saat itu. Tubuh seseorang mungkin masih terlihat biasa saja. Tidak ada kejang, tidak ada tanda dramatis. Justru ketenangannya membuat merinding. Ada orang yang tiba-tiba berhenti berbicara, lalu menatap kosong ke titik tertentu, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh manusia lain. Keheningan yang turun itu seperti tirai tipis antara dunia dan akhirat, dan orang itu berdiri tepat di tepinya. Satu langkah sebelum melangkah keluar, sebagian keluarga baru menyadari keanehan itu. Ketika merasakan getaran aneh, bulu kuduk berdiri tanpa alasan, udara terasa dingin. Padahal AC mati. Semua itu sering muncul beberapa jam, hingga beberapa hari sebelum ajal tiba. Para ulama menyebut hening ini sebagai sacramental hening moment, ketika dunia menunduk, memberi jalan bagi sesuatu yang jauh lebih besar dari kehidupan itu sendiri. Dan siapapun yang pernah melihat suasana ini akan selalu ingat keheningan yang tidak pernah benar-benar bisa dijelaskan. Pandangan yang menembus ruang. Ada momen yang sering bikin keluarga terdiam ketika seseorang yang mendekati ajal tiba-tiba memandang ke satu titik lama tanpa kedip. Pandangannya bukan kosong, tapi melewati apapun yang ada di depan. Seakan-akan dia melihat sesuatu yang tidak ikut muncul di dunia yang sedang kita lihat. Ulama mengatakan bahwa pada fase ini, mata mereka sudah tidak sepenuhnya milik dunia. Pandangan itu seperti jembatan menghubungkan sisa-sisa hidup dengan sesuatu yang sedang terbuka perlahan dari alam lain. Seringkali keluarga mengira itu tanda linglung atau kebingungan. Tapi bagi yang peka, tatapan itu tidak seperti orang bingung, bukan pula seperti orang melamun. Pandangannya terlalu fokus, seolah objek yang dia lihat punya bentuk, punya warna, punya makna, hanya tidak terlihat oleh kita. Ada kisah ulama yang mengatakan bahwa menjelang ajal, seseorang bisa melihat malaikat yang menunggu dari kejauhan, bukan dalam bentuk menyeramkan, tapi kehadirannya cukup kuat untuk menarik perhatian mata yang sudah tidak lagi sibuk dengan dunia. Dalam beberapa kasus, orang itu bahkan seperti sedang mengikuti gerakan yang tidak kita lihat. Matanya bergerak pelan, mengikuti sesuatu yang berjalan, atau mendekat. Ekspresi wajahnya berubah, kadang tenang, kadang khawatir, kadang seperti sedang melihat sesuatu yang sangat jauh, namun sangat dekat. Pada titik ini, menurut ulama, hati mulai lebih ringan dari itu punca. Jiwa mulai tertarik ke arah yang hanya bisa dilihat oleh mata yang hampir selesai dengan urusan dunia. Yang paling membuat merinding adalah ketika orang itu tiba-tiba tersenyum atau tiba-tiba menangis tanpa ada pemicu yang kita pahami. Ada yang berkata lirih, "Itu dia," atau "Sudah datang." Kalimat-kalimat yang membuat suasana ruangan berubah lebih dingin, lebih sunyi, sebab orang yang akan pergi sedang melihat sesuatu yang kita belum diizinkan untuk melihatnya. Dan di momen itu, kita sadar ada jarak tipis antara hidup dan mati, dan jarak itu sedang terbuka tepat di depan mata seseorang yang kita sayangi, bahi,
keluarga, tatapan itu sering menjadi pertanda. Tatapan yang bukan lagi tatapan duniawi. Ulama menyebutnya pandangan akhir. Ketika mata seseorang mulai menatap bukan kepada dunia, tetapi kepada tempat yang akan ia datangi. Pandangan itu membuat kita sadar bahwa kematian bukan abstrak, bukan teori. Kematian punya kehadiran, dan orang yang melihatnya terlebih dahulu akan meninggalkan kesan yang sulit dihapus dari ingatan siapapun yang menyaksikannya. Panggilan dari arah yang tak terlihat. Ada fase yang membuat siapapun yang hadir terpaku. Ketika seseorang yang mendekati ajal mulai merespon sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga manusia lain, ia tiba-tiba menoleh, kening berkerut, seolah mendengar seseorang memanggilnya dengan lembut. Bukan suara keras, bukan pula panggilan panik, melainkan panggilan yang membuatnya diam, mendengarkan, dan menurut para ulama, panggilan itu bukan dari dunia yang sama dengan kita. Keluarga sering berpikir itu halusinasi, tapi ada perbedaan mencolok. Tatapan orang itu terlalu fokus, responsnya terlalu nyata, bibirnya kadang bergerak pelan, seperti menjawab. Ada yang hanya mengangguk, ada yang tersenyum samar, ada yang tampak mendengarkan dengan penuh hormat. Para ulama menyebut ini seruan lembut malaikat, panggilan dari alam yang sedang mempersiapkan jalannya. Panggilan itu bukan berupa kata-kata, tapi bentuk komunikasi yang hanya dipahami oleh jiwa yang hampir terlepas. Terkadang, ia bahkan bisa menyebut nama. Ya, saya datang, atau tunggu sebentar. Kalimat-kalimat itu membuat suasana rumah berubah tiba-tiba. Orang-orang yang hadir biasanya saling pandang dengan rasa takut yang tidak mereka ucapkan. Karena mereka tahu, tidak ada siapapun yang memanggil. Suasana menjadi berat, seperti udara di dalam ruangan, menahan sesuatu yang tak terlihat. Dalam momen itu, batas antara dunia manusia dan dunia akhirat terasa semakin tipis, seolah dua alam sedang menyentuh satu sama lain. Lebih menyeramkan lagi, ketika orang itu tampak mendengar sesuatu yang membuatnya gelisah. Ada yang tiba-tiba menggenggam spray kuat-kuat. Ada yang menahan napas, ada yang menoleh sepat-kespat ke berbagai arah, seolah suara itu berubah menjadi panggilan yang lebih mendesak. Ulama menggambarkan fase ini sebagai panggilan yang tidak bisa ditolak saat malaikat semakin dekat dan jiwa manusia mulai merasakan tarikan halus menuju alam yang lebih luas dari dunia. Namun ada pula yang merespon dengan damai. Bibirnya menipis menjadi senyum pelan, matanya melembut, bahkan tubuhnya yang lemah tampak sedikit relaks, seolah dia melihat sesuatu yang indah atau seseorang yang datang dengan penuh kehangatan. Para ulama mengatakan, jika seseorang sering berbuat baik, panggilan itu datang dalam bentuk ketenangan, sebuah undangan untuk pulang tanpa rasa takut. Dan itulah yang membuat keluarga terdiam, tak tahu apakah harus sedih atau merinding karena tahu bahwa detik-detik perpisahan sebentar lagi tiba. Tangan yang meraih sesuatu, ada momen yang membuat seluruh ruangan terasa seperti ditarik ke dalam keheningan lain. Saat seseorang yang mendekati ajal tiba-tiba mengangkat tangannya pelan, seolah ingin meraih sesuatu yang tidak terlihat. Gerakan itu lembut, lambat, tapi jelas memiliki tujuan. Tidak seperti orang menggeliat atau sekadar refleks. Ini berbeda. Para ulama menggambarkannya sebagai gerakan jiwa yang mulai melihat apa yang sedang datang menjemputnya. Dan bagi yang menyaksikan, gerakan itu cukup untuk membuat jantung berhenti sejenak. Jari-jarinya terkadang terbuka, seolah ingin menyentuh sesuatu yang dekat, namun tak pernah benar-benar tersentuh. Ada yang meraih ke arah dinding kosong, ada yang ke arah pintu, ada pula yang memandang telapak tangannya sendiri, seakan ada sesuatu yang turun ke dalamnya. Gerakan itu pelan, hampir seperti gerakan bayi yang mencoba memahami dunia bedanya. Kali ini seseorang sedang mencoba memahami akhir dunia yang dia kenal. Seringkali keluarga hanya bisa terpaku antara takut dan bingung untuk bertanya. Ada yang tangan kirinya ikut bergerak, seolah kedua tangan itu ingin menggenggam sesuatu yang lebih besar, lebih luas.
Kadang wajahnya mengikuti arah gerakan tersebut. Bibirnya bergetar, seperti ingin menyebut sesuatu yang tidak pernah sampai menjadi kata. Ulama menyebut saat ini sebagai momen ketika mata hati melihat lebih tajam daripada mata kepala. Apapun yang dia lihat, membuat tangannya mencoba mendekat, meraba, menyentuh, dan bersiap untuk melepaskan dunia yang selama ini digenggam erat. Lebih merinding lagi, ketika gerakan itu disertai perubahan ekspresi, mata yang membesar pelan, napas yang mendadak teratur, atau senyum yang muncul terlalu tipis untuk dianggap sekadar refleks. Ada pula yang meneteskan air mata bukan karena sakit, tapi karena melihat sesuatu yang tidak mereka sangka akan datang begitu cepat. Para ulama menyebut ini sebagai sentuhan awal malaikat, ketika jiwa mulai merasakan panggilan yang tidak bisa ditunda, dan tangan itu hanya mengikuti naluri untuk menyambut. Namun ada juga yang gerakannya seperti menolak tangan yang bergerak ke depan pelan, seperti menahan sesuatu agar tidak terlalu dekat. Napasnya menjadi pendek, bahunya tegang, dan tatapan matanya menunjukkan rasa takut yang mendalam. Ini terjadi pada mereka yang hatinya masih berat oleh beban dunia atau penyesalan yang belum tuntas. Bagi keluarga yang melihatnya, gerakan itu adalah peringatan yang sangat nyata bahwa ajal bukan hanya datang menjemput, tapi juga datang dengan tanda apakah perjalanan seseorang akan mudah atau berat. Aroma aneh dari tubuh yang melemah ada satu tanda yang membuat orang-orang di sekitar bertanya-tanya dalam diam. Aroma yang tiba-tiba muncul dari tubuh seseorang yang sedang berada di ambang maut. Bukan aroma parfum, bukan bau obat, bukan pula bau ruangan rumah sakit. Aromanya lembut, tapi asing. Seperti wangi yang tidak berasal dari benda duniawi. Menurut ulama, aroma ini terkadang muncul sebagai pertanda bahwa ruh seseorang sedang dipersiapkan untuk perjalanannya, dan wangi itu adalah bagian dari rahmat yang turun sebelum ajal. Namun, tetap saja, kehadirannya membuat bulu kuduk berdiri. Ada kalanya aroma ini begitu halus, sehingga hanya tercium oleh orang-orang tertentu. Tapi saat seseorang menyadarinya, biasanya ekspresi mereka berubah. Mereka berhenti bicara. Mereka menelan ludah. Ada hening yang muncul, bukan karena keheningan biasa, melainkan karena mereka sadar ada sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ulama pernah berkata bahwa wangi ini bisa menjadi tanda tamu yang datang dari langit, sebuah aura yang menyertai malaikat ketika rahmat sedang turun kepada seorang hamba. Namun, tidak semua aroma itu menenangkan. Pada sebagian orang, muncul bau yang lebih berat, tidak busuk, tapi membuat dada terasa sesak. Bau yang menandakan beban berat yang masih tersisa pada jiwa seseorang. Ulama menggambarkan ini sebagai pertanda bahwa ruh sedang menghadapi perjalanan yang tidak mudah. Keluarga mungkin tidak menyadari maknanya, tapi mereka merasakannya. Suasana ruangan menjadi lebih berat, udara menjadi lebih pekat, seolah ada yang duduk di sudut ruangan, mengamati. Dalam diam, ada pula momen ketika orang yang hampir wafat mendadak menghirup udara pelan, seperti mencium sesuatu yang tidak tercium oleh orang lain. Kadang bibirnya bergerak seakan mengakui sesuatu yang wangi itu. Kadang ia tersenyum kecil, sangat kecil, tapi cukup untuk membuat keluarga yang melihatnya merinding. Dalam banyak kisah ulama, wangi tersebut diasosiasikan dengan kabar baik bagi seseorang yang hidupnya penuh kebaikan, seperti sambutan lembut dari alam lain, memberitahu bahwa perjalanannya akan dimudahkan. Namun, yang paling membuat suasana mencekam adalah ketika aroma itu muncul tanpa arah yang jelas. Tidak dari tubuh, tidak dari pakaian, tidak dari ruangan. Anja, mungkul, begitu, saha, datang perlahan, lalu hilang. Keluarga yang peka biasanya sadar lebih dulu. Mereka berhenti, bergerak. Mata mereka berbinar ketakutan, tanpa berani mengucapkan apapun. Karena aroma ini entah wangi atau berat adalah tanda bahwa sesuatu dari alam lain
sedang mendekat. Dan ketika aroma itu muncul, ajal biasanya tidak jauh lagi. Tubuh yang perlahan pergi. Ada perubahan yang tidak bisa ditahan oleh siapapun. Tubuh pelan-pelan, seperti melepaskan diri dari dunia. Bukan dengan dramatis, bukan dengan teriakan, tapi dengan perlahan, diam, menakutkan. Ujung kaki menjadi dingin duluan. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang seperti tidak lagi dimiliki manusia. Seolah darah tidak mau lagi mengalir ke tempat yang tidak dibutuhkan untuk perjalanan selanjutnya. Menurut ulama, ini adalah tanda bahwa ruh mulai mundur dari bagian tubuh paling jauh dari hati dan mulai kembali menuju pusatnya. Lalu merambat sedikit demi sedikit. Betis melemah, lutut kehilangan tenaga, pinggul tidak bisa digerakkan. Tubuh itu seperti mengempis dari dalam, bukan mengecil, tapi kehilangan kehadiran. Keluarga yang mengangkat tubuhnya akan merasakan perbedaannya, beratnya sama, tapi rasanya seperti mengangkat sesuatu yang sudah tidak punya energi kehidupan. Para ulama menyebut fase ini sebagai pemisahan halus, di mana ruh hanya tinggal menunggu pintu terakhir dibuka. Lengan kemudian mulai mengikuti. Sentuhan kecil tidak lagi dibalas. Jari-jari tidak lagi menggenggam. Tangan yang dulu kuat kini terkulai, dingin dan terasa asing. Keluarga sering memijatnya, menggosoknya, berharap hangatnya kembali. Tapi hangat itu tidak kembali. Dan di momen itu, meskipun tidak ada suara apapun, ada rasa yang muncul. Dunia sedang melepas seseorang perlahan. Tubuhnya masih ada, tapi kehadirannya sedang berpindah tempat. Wajahnya juga berubah. Mata menjadi berat, kelopak turun perlahan, seperti seseorang yang sedang tidur, tapi sebenarnya tidak benar-benar tidur. Nafasnya menjadi dangkal, kadang cepat, kadang sangat lambat, seolah tubuh sedang mencoba menyesuaikan diri dengan ritme yang bukan lagi ritme dunia. Ulama mengatakan bahwa pada tahap ini, ruh sudah berdiri di ambang pintu, hanya menunggu kapan pintunya terbuka sepenuhnya. Dan tubuh hanya menunggu mati dengan diam. Yang paling membuat suasana mencekam adalah momen ketika tubuh sama sekali tidak merespons. Tapi matanya tiba-tiba membesar sedikit. Nafasnya seperti tertahan, lalu kembali tenang. Banyak keluarga yang salah sangka, mengira itu tanda membaik. Padahal, menurut ulama, itu adalah tarikan terakhir. Tarikan antara dua alam yang memperebutkan jiwa. Tubuh ingin bertahan, ruh ingin pergi. Dan di momen itu, seluruh ruangan terasa seperti membeku. Ingatan yang mendadak jernih. Ada fase yang sering membuat keluarga terdiam lama. Ketika seseorang yang sedang mendekati ajal tiba-tiba mengingat sesuatu dengan sangat jernih, bahkan lebih jernih daripada ingatan orang sehat. Orang yang sudah lama pikun mendadak menyebut nama seseorang yang tak pernah ia sebut bertahun-tahun. Orang yang biasanya diam, tiba-tiba berbicara tentang masa kecil, tentang dosa-dosa kecil yang disimpannya sendiri, atau tentang janji yang pernah ia ingkari. Seolah-olah ingatannya dibersihkan satu persatu. Ulama mengatakan, saat ruh mulai dekat dengan pintu, ia ingat semuanya. Yang lebih aneh, ingatan itu bukan sekadar nostalgia, bukan sekadar cerita, tapi seperti pengakuan. Ada Jang tiba-tiba minta maaf pada anaknya atas sesuatu yang bahkan si anak pun sudah lupa. Ada yang memanggil nama seseorang yang sudah meninggal puluhan tahun lalu. Ada yang menyebut hal-hal yang begitu spesifik, begitu detail, seakan ia baru saja mengalaminya kemarin. Inilah yang membuat suasana berubah. Bukan cerita yang menyeramkan, tapi cara dia mengingat bening, tajam, terlalu jernih untuk orang yang sedang melemah. Bahkan lebih merinding ketika seseorang mulai mengungkapkan hal-hal yang tidak pernah ia ceritakan sebelumnya. Aku dulu pernah, katanya pelan. Lalu ia mengutarakan sesuatu yang hanya ia dan Allah yang tahu. Rahasia yang disimpannya seumur hidup. Kesalahan kecil yang ia pikir tak ada yang tahu. Ulama mengatakan bahwa ini adalah fase ketika ruh sedang membereskan beban. Karena sesuatu yang berat di hati akan mengganggu perjalanan ruh menuju alam berikutnya. Dan saat itu,
terjadi. Suasana ruangan berubah sangat sunyi. Ada pula yang mulai mengingat orang yang dulu pernah ia sakiti. Ia menyebut nama seseorang yang sudah lama pergi dari hidupnya. Ia meminta air, meminta tisu, meminta anak cucunya mendekat. Kadang ia hanya memandang mereka satu persatu dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan tatapan. Orang yang tahu ia tidak punya banyak waktu untuk meminta maaf. Ini fase yang paling membuat hati ngilu. Karena ingatan itu datang bukan dari kepala, tapi dari hati yang sedang bersiap meninggalkan dunia. Yang paling menakutkan adalah ketika seseorang mulai mengingat sesuatu yang tidak bisa kita pahami. Ia menatap jauh sekali, lalu berkata, "Sudah, aku ingat, sekarang, atau aku harus pergi." Padahal, ia tidak berbicara dengan siapapun. Ulama mengatakan bahwa saat ini, ruh sedang melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang dia ingat bukan lagi memori dunia, melainkan gambaran tentang perhitungan, perjalanan, dan pertemuan yang akan ia hadapi. Dan ketika kalimat itu keluar, keluarga biasanya hanya mampu menangis dalam diam. Ketenangan yang tidak wajar ada saat yang membuat keluarga terkecoh. Seseorang yang sebelumnya lemah, gelisah, atau kesakitan, tiba-tiba terlihat jauh lebih tenang. Nafasnya teratur, wajahnya lebih lembut, bahkan ada senyum tipis yang sebelumnya tidak ada. Banyak yang mengira ini pertanda membaik. Padahal menurut para ulama, ini sering disebut sebagai ketenangan terakhir. Momen ketika ruh sudah hampir dilepas dari urusan dunia. Tubuhnya masih di sini, tapi jiwanya sudah tidak lagi bergantung pada rasa sakit dan takut. Ketenangan ini aneh, karena muncul tanpa sebab. Tidak ada obat baru, tidak ada perubahan kondisi medis. Tiba-tiba saja, wajahnya seperti bersih dari beban. Matanya tidak lagi gelisah. Ada keteduhan yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang sudah melihat sesuatu yang menenangkan dari jauh. Keluarga mungkin senang, tapi di balik itu, ada satu rasa yang muncul. Ketenangan ini terlalu sunyi, terlalu hening, terlalu tidak wajar. Hampir seperti seseorang yang sudah berdamai dengan sesuatu yang akan terjadi dengan cara yang menakutkan. Lebih mencekam lagi, saat ia mulai berbicara lembut, suara yang keluar seperti suara seseorang yang sudah setengah tidak berada di dunia ini. Ia mungkin bilang, "Sudah cukup," atau "Aku siap." Kata-kata itu keluar pelan, tapi pasti. Kata-kata yang tidak lagi menunjukkan perjuangan, melainkan penerimaan. Ulama mengatakan bahwa pada fase ini, malaikat telah mendekat dan ruh merasa ketenangan yang bukan dari tubuhnya, tetapi dari pertolongan yang tidak kasat mata. Sering juga terjadi fenomena kecil yang tidak bisa dijelaskan. Udara di ruangan terasa lebih hangat atau justru lebih dingin, padahal AC tidak berubah. Lampu tampak lebih redup tanpa alasan. Suasana rumah seperti menghela napas panjang. Ketenangan itu bukan hanya pada wajah pasien, tapi juga meresap ke dalam seluruh ruangan. Bukan ketenangan yang menenangkan, tapi ketenangan yang membuat keluarga menahan napas. Karena mereka tahu ada sesuatu yang lebih besar dari mereka sedang terjadi. Dan yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah ketika seseorang yang hampir wafat tiba-tiba terlihat bahagia. Bukan bahagia yang meledak, tapi bahagia yang lembut, bahagia yang tidak berasal dari dunia. Ada orang yang menyebutnya wajah yang sudah melihat tempat pulangnya. Ulama berkata, ketenangan ini adalah rahmat terakhir sebelum ruh dicabut. Tapi bagi mata manusia, ketenangan itu adalah pertanda bahwa waktu sudah tidak lama lagi, bahwa seseorang sedang berdiri di ambang dua alam dengan senyum yang tidak kelihatan oleh kita, tapi sangat dirasakan oleh malaikat yang menjemputnya. Perubahan suasana malam ada, hal yang sering diceritakan keluarga yang pernah mendampingi seseorang menjelang ajal, malam sebelum wafat, terasa berbeda. Bukan berbeda sedikit, tapi berbeda seperti ada sesuatu yang lewat. Udara terasa lebih berat, lebih pekat,
seolah seluruh rumah sedang menahan napas. Bahkan suara jangkrik pun seperti ikut hilang. Para ulama mengatakan bahwa di malam seperti ini, alam dunia menunduk, memberi ruang bagi tamu-tamu langit yang turun untuk menjemput seorang hamba. Dan manusia hanya bisa merasakan sisanya. Lampu rumah kadang terlihat lebih redup dari biasanya. Bukan karena wat turun, bukan karena kabel bermasalah, tapi redup yang terasa melankolis. Ada keluarga yang bilang, lampunya kayak meredup sendiri. Ada yang merasa angin berhenti, meski jendela terbuka. Ada pula yang tiba-tiba merasa merinding, padahal tidak ada yang aneh di depan mata. Suasana ini datang tanpa aba-aba. Begitu saja. Diam, sunyi. Seringkali malam seperti ini membuat keluarga sulit tidur tanpa tahu alasannya. Yang membuat suasana makin mencekam adalah lengangnya rumah. Tidak ada suara sendok jatuh, tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara orang batuk dari kamar sebelah. Semua seperti berhenti pada saat yang sama. Keluarga yang menemani mulai saling memandang, bahkan tanpa mengatakan apapun. Mereka tahu ada sesuatu yang berbeda. Ulama menyebut momen ini sebagai malam penundaan dunia, ketika alam semesta memberi jalan bagi malaikat maut dan rombongannya untuk mendekati seseorang dengan penuh ketetapan. Kadang detik-detik ini disertai tanda-tanda kecil yang menambah dinginnya suasana. Kucing peliharaan yang biasanya tidur di pangkuan tiba-tiba menjauh dan duduk menghadap pintu kosong. Bayi yang sebelumnya tidur tenang tiba-tiba menangis tanpa sebab. Atau seseorang yang sedang duduk di dekat pasien tiba-tiba merasa bagian punggungnya dingin-dingin yang berbeda dari angin malam. Dalam cerita ulama, perubahan-perubahan ini adalah efek samping dari kehadiran malaikat yang tidak terlihat oleh mata manusia. Dan puncaknya adalah ketika seluruh rumah terasa lengang. Lengang yang bukan sekadar sepi. Lengang yang membuat seseorang merasa seperti sedang berdiri di antara dua dunia. Pada malam seperti ini, seringkali keluarga yang menjaga mulai merasa gelisah tanpa alasan. Mereka memegang tangan orang yang sakit lebih erat. Mereka duduk lebih dekat. Mereka menunggu sesuatu, meski mereka sendiri tidak tahu apa yang mereka tunggu. Para ulama berkata, jika malam itu terasa berat, maka fajar berikutnya membawa keputusan. Detik terakhir, saat dunia dan akhirat bertemu, ada momen yang tidak bisa disalahartikan oleh siapapun. Detik-detik terakhir seseorang, ketika dua alam terasa seperti bertemu, tubuh yang sejak tadi melemah, kini terlihat sangat tenang. Nafasnya perlahan berubah. Ritme bukan ritme manusia yang hidup. Bukan pula ritme orang tidur. Nafas itu menjadi jarang, panjang, lalu sangat pelan. Ulama menyebut, ini nafas perpisahan. Saat ruh berdiri tepat di batas pintu, menunggu satu panggilan terakhir sebelum berpindah ke alam yang tak bisa dilihat orang sehat. Di detik ini, wajah seseorang biasanya berubah pelan. Dahi yang tadinya tegang menjadi rata. Mata yang setengah terbuka terlihat seperti menatap sesuatu yang jauh. Atau seseorang yang datang mendekat. Ada yang tersenyum tipis, ada yang meneteskan air mata terakhir. Para ulama mengatakan, itu saat ketika ruh melihat tempat kembalinya, bukan dengan mata manusia, tetapi dengan penglihatan yang hanya muncul ketika pintu akhirat terbuka. Keluarga yang menyaksikan seringkali tidak berani bergerak, takut mengganggu keheningan yang sedang terjadi. Lalu datanglah momen yang paling membuat jantung berhenti sejenak. Tarikan terakhir, nafas yang panjang, sangat panjang, seakan tubuh mengumpulkan seluruh sisa energi yang dimilikinya. Lalu hanya sekejap nafas itu terhenti. Hening, diam, seolah dunia berhenti berputar. Pada detik ini, menurut ulama, malaikat maut mencabut ruh, seperti menarik benang halus dari dalam dada. Tidak terlihat, tapi terasa oleh siapapun yang berada dekat. Udara berubah lebih berat, seolah sesuatu melintas di antara mereka. Setelah itu, tubuh langsung berbeda. Tidak dalam menit, tapi
dalam detik. Wajah menjadi sangat tenang. Lebih tenang dari tidur paling damai sekalipun. Jari-jari berhenti bergerak. Bibir tidak lagi bergetar. Ada perubahan yang membuat bulu kuduk merinding. Tubuh itu seperti kosong. Bukan karena hilangnya kesadaran, tapi karena ruhnya tidak ada lagi di dalamnya. Ulama mengatakan, inilah jasad tanpa penghuninya, dan siapapun yang pernah menyentuh tangan seseorang setelah ruhnya keluar, tahu bahwa dinginnya berbeda dengan dingin biasa. Dan akhirnya, keheningan memuncak. Keluarga mulai menangis, perlahan, terisak-isak, atau justru diam tidak mampu berkata apa-apa. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata. Momen seorang manusia berpindah dari dunia ke akhirat. Para ulama mengatakan bahwa saat ini, malaikat yang menjemput membawa ruh itu naik, meninggalkan jasadnya, dan rumah akan terasa berbeda untuk waktu yang lama. Ada kekosongan, ada ketenangan yang bukan dari dunia ini, dan ada rasa yang tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan.